Jadi gini Mas, misalnya kita kan melalui online itu kan cuma ngasih video lengkap kambing ya, sama TB-nya. Biasanya kalau orang yang mau nipu itu Mas ya, itu nggak nego, dia dikasih harga 3 juta misalnya, 3 juta. Oh iya Mas, siap. Oke, siap gitu langsung. Ngasih lagi video lagi. Gak apa-apa Mas, siap. Nggak ada penawaran sama sekali. Nah itu patut dicurigai nih untuk kawan-kawan semua nih peternak kambing, khususnya yang jual beli kambing, itu patut di apa namanya lah, buat pembelajaran lah intinya. Antisipasi kalau ada yang seperti itu patut dicurigai lah. IG juga bisa. Kalau saya khususnya online ya, alhamdulillah melalui online ini udah banyak yang terjual ya, kurang lebih 130-an ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Detektif Ternak, kawan-kawan. Kali ini saya berada di Purbosembodo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dan di samping saya ini ada Mas Herwansyah Pasteur yang tentunya sudah tidak asing lagi di media, Mas Edi. Oke, sehat semua Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya mau saya kan pemula Mas ya dalam bidang perkambingan ini. Sampai kan backgroundnya selain berternak sampai juga jual beli Mas ya. Jual beli. Nah itu Mas, pertama apa yang perlu diperhatikan Mas untuk memelihara kambing itu Mas? Bukan suhu Mas, gitu. Saya juga ya pemula juga. Nah, cuma kan saya lebih banyak tanya gitu kan sama orang yang kutanyakan, mungkin udah sekitar 50 orangan ada. Iya. Jadi saya campurkan satu. Nah saya praktekkan langsung Mas. Yang pertama itu adalah persiapan bang pakan Mas. Bang pakan itu penting Mas ya. Oke. Nah, bang pakan itu nggak ada bosoknya Mas. Nggak ada bosoknya bang pakan itu. Nah kalau kita persiapkan bang pakan daun singkong, nah kita cari sebanyak-banyaknya, kita selase Mas di plastik gitu kan. Oh ya. Kita cari sebanyak-banyak, jangan takut kalau itu bosok Mas. Kalau fermentasi, kalau kita tahu caranya fermentasi, itu pasti nggak busuk. Aman ya. Aman. Nah yang kedua kita tanam. Nah, entah itu indigo vera, entah itu kaleandra, entah itu jati kapur, ataupun apa tuh camerina itu Mas. Itu harus Mas. Harus punya Mas. Kita perkirakan kita mau ternak sambil kerja, itu kan. Iya. Nah, kita harus bisa prediksi nanti kalau saya apa tuh, nanti kan dari waktu ke waktu ataupun tahun ke tahun nanti ternyata jadi banyak Mas ya, kembang biak. Nah itu harus persiapkan, perkirakan kalau kambing nanti endingnya ada 40-an ekor misalnya, kita kan mau sudah ke level 40 ekor Mas ya, 40 ekor. Nah, kita harus tanam berapa kambing 40 ekor kalau saya tinggal kerja gitu kan. Nah itu kan belum pekerjaan tetap itu Mas, 40 ekor Mas. Makanya kita harus mikir. Nah itu kita harus mikir. Nah misal kita sambil ngarit gitu lah ya, balik kerja bawa rumput. Nah nanti di rumah pun bisa buat tambahan. Kalau yang di dekat bang pakan tuh jati kapur udah besar, udah bisa dipanen, nanti buat tambahan bisa. Jadi kambingnya itu walaupun dia kerja itu nggak bakalan kurus gitu loh Mas. Kalau kambing itu biasanya kan kalau mau dijual mahal itu harus gemuk Mas. Sehat, klimis ya Mas ya. Klimis. Soalnya kan kalau saya pun mau beli kambing yang Amet ngomong lah Mas ya, kambing walaupun gede besar, TB-nya tinggi 80 ataupun 90, kalau kurus Mas, saya jualnya, saya beli ya pasti murah Mas. Itu harganya nggak sesuai sama biasanya harganya kan. Biasanya harga 2,5 ataupun 2.000 ataupun 15. Itu biasanya saya ambil ya kambingnya nggak maksimal daging. Kalau kita jual daging belum tentu kita dapat ya. Kalau kita jual breeding ataupun penggembangan kita belum juga dapat, kita masih merawat Mas gitu. Jadi kuncinya itu dibangpakan dulu. Nah setelah itu Mas, persiapkan modal. Nah ataupun kita pelan-pelan pelan-pelan kita kumpulkan sambil kerja dapat uang sambil nunggu bangpakannya. Kita kalau kita kuat beli kayu dulu. Kalau kita kuat beli SPS ya beli SPS dulu. Yang kalau kita mau titip sama toko bangunan yang kita percaya ya titip dulu lah. Nanti setelah maksimal untuk buat kandang, kita baru buat kandang. Ini Mas misalnya kan awal mula kan kita punya 5 atau 7 ekor Mas. Terus
Alhamdulillah kok beranak pinak sampai 40 atau 60 ekor. Entah itu dari peranakan itu atau kita belanja dari luar. Langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya kita kan terus mau nggak mau kita dituntut tahu tentang penjualan toh Mas. Iya. Tentang jual beli kambing harus tahu kan. Kita mau dijual kemana hasil ternak kita gitu Mas. Ya, makanya kalau kita mau beli kambing itu Mas, itu harus apa, sama orang-orang yang benar mau ngambil lagi gitu loh. Nah, nanti kan kalau kita beli bobokan misalnya itu harganya agak murah sedikit lah, kaca 50.000 lah ya, kaca itu kita beli dia, tapi kan nggak ada perjanjian. Nanti kamu bisa ngambil lagi enggak? Kalau korban atau teman kita kan pasti nggak tahu kalau kita beli kambing, kalau orang mau kekah gitu kan, pasti tanya sama bakul atau pedagang gitu loh. Nah langkahnya ya gitu, mau belinya harus di pedagang yang mau ngambil lagi gitu Mas. Iya. Nanti yang jalur selanjutnya saya lempar dengan Mas Edi. Oh bisa jelaskan Mas Edi? Kalau saya khususnya partnernya Mas Grason ya. Saya melalui online, khususnya ya lewat Facebook, khusus grup-grup peternak kambing, jual beli kambing kayak gitu. Terus melalui WhatsApp juga bisa, IG juga bisa. Kalau saya khususnya online ya, alhamdulillah melalui online ini udah banyak yang terjual ya, kurang lebih 130-an ekor. Nah itu paling banyak itu pembelinya itu dari daerah Pekalongan, ya Lampung Timur lah, daerah Lampung Timur banyak itu, daerah situ. Kalau offline itu kebanyakan memang Mas Grason, khusus dia offline. Saya online, iya. Alhamdulillah udah banyak yang keluar Mas. Kalau dari saya pribadi. Ada tentang penjualan Mas, tentang jual beli di online Mas, pernah nggak di PHP-in Mas? Kan sampai kan khususnya di media kan ya. Ya kalau namanya PHP ya, itu pasti ada. Namanya kita penjual apalagi online itu udah nggak asing lagi. Nggak asing lah, udah itu udah resiko. Misalnya oh ya Mas besok janjian mau apa namanya, mau lihat lah, mau ngecek kambing, ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Itu yang menurut saya yang biasa lah, nggak ada yang dirugiin kalau menurut saya ya. Kalau yang lebih parah itu ya kalau udah misalnya yang lain ditinggal belain yang lain, nah itu kadang seperti itu. Ternyata yang dibelain nggak jadi. Nah ini yang kadang membuat rada kecewa seperti itulah. Rugi waktu ya, rugi waktu kayak gitu. Kalau namanya yang lebih parah, namanya apa namanya, model seperti penipuan kayak gitu, alhamdulillah belum. Tapi seandainya ada gitu, sampai bisa mengantisipasi setidaknya ya. Kalau ada udah ya intinya antisipasi lah. Ciri-cirinya udah kelihatan Mas. Misalnya kalau orang yang serius itu enak lah Mas. Misalnya dimintain fotokopi KTP buat tanda bukti lah misalnya Mas ya, supaya ya minimal dia tahu lah kita gitu lah. Intinya kan supaya bisa saling percaya gitu loh Mas. Gitu ya. Namanya online kan ya, takutnya kita kan antisipasinya seperti itu. Kita langsung minta KTP-nya. Nah gitu kan tuh ya. Terus lagi yang ciri-cirinya orang yang mau PHP yang kelas berat lah saya itu saya pernah juga Mas mencoba-coba ya. Kalau Mas Edi kan memang benar yang apa itu suhunya online lah sudah. Kalau saya memang banyak dah keluar Mas Edi itu. Nah itu pernah saya nelpon, itu ditelepon lah Mas ya, lewat Facebook saya ambil dari grup gitu kan. Nah saya telepon itu cuma gini Mas, halo Bang, rumahnya mana? Nah dia jawab Mas, rumahku sini bla 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 kan. Nah tapi dia nggak berani apa itu video kok sampai wajah itu. Nah itu pasti mepet kayak gini ya. Kalau sekarang nggak bisa lah orang kayak tipu, udah tahu semua lah, tahu semua. Itu saya kayak gini kayak gini. Nah saya pun kaget, kok nggak pernah liatin wajahnya, nggak pernah dari jauh kayak gini kan. Orang kan enak tuh Mas. Kalau kita apa itu, kalau kita curigaan kita pasti ambil screenshot itu kan. Ya kalau kayak gitu, kalau hidungnya aja ambil screenshot kan nggak bisa Mas. Gitu. Nah itu yang kita antisipasi kalau ada seperti itu ya, kita patut curigai Mas. Harus ditelusuri kayak gimana, Sherlocknya di mana kan, kita harus cari amannya gitu loh Mas. Agar
Ya kambing itu yang berapa Mas? Untungnya paling cuma 1 ekor, ya mungkin ya 100, 150, 50.000 gitu. 20 pun saya pernah juga Mas. Nah kalau ditipu sampai sama babon-babonnya sama modal-modalnya kan ya kita gede Mas ya. Nah, kasihan melas toh ngono ibaratnya. Iya. Melas gitu loh. Nah, ya gini buat kawan-kawan ya sedulur-sedulur peternak, kalau apapun pedagang ya lebih hati-hati lagi kalau mau transaksi lewat jalur online itu ya harus diperhatikan gitu. Caranya dia ngomong, caranya dia janji, jangan mau dikasih DP dulu. Nah nanti kita kalau nggak jadi ya yang masalah kita lagi gitu kan. Nah, yang jelas kalau dia mau cek, dia ngecek dulu ke sini. Nah kita siap antar gitu loh. Kalau yang namanya jalur online tuh orangnya harus jelas, kalau memang betul-betul mau beli itu harus lewat harus minimal datanya lengkap lah, rumahnya, alamatnya gitu harus lengkap kayak gitu. Ngasih tambahan Mas ya. Tambahan lagi Mas. Mau ngasih tambahan ya, misalnya kita dapat pesanan nih online ya, misalnya ada orang. Jadi gini Mas, misalnya kita kan melalui online itu kan cuma ngasih video lengkap kambing ya sama TB-nya. Biasanya kalau orang yang mau nipu itu Mas ya, itu nggak nego, dia dikasih harga 3 juta misalnya, 3 juta. Oh iya Mas, siap. Oke, siap gitu langsung. Ngasih lagi video lagi. Gak apa-apa Mas, siap. Nggak ada penawaran sama sekali. Nah itu patut dicurigai nih untuk kawan-kawan semua nih peternak kambing, khususnya yang jual beli kambing, itu patut buat pembelajaran lah intinya. Antisipasi kalau ada yang seperti itu patut dicurigai lah. Dan ini sangat informatif sekali Mas Edi dan Mas Herwansyah Pastor, khususnya untuk teman-teman di sana supaya tidak terjadi menjadi korban penipuan tentunya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas edukasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Edi ya. Siap.